Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatannya yang begitu besar, kenikmatannya yang begitu banyak, sehingga pada saat ini kita masih diberikan oleh Allah panjang umur, diberikan oleh Allah kesempatan bertamu pulang yang dengan namanya bulan Ramadan. Sudah berapa hari lagi kita ada ya? Hanya pertama ya, pertama hari raya saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, memberikan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan, semangat di dalam melaksanakan semua perintah-perintah Allah, khususnya adalah pada bulan Ramadan tahun ini. Dan kita meminta kepada Allah, berharap kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada bulan atau tahun yang lalu. Kita berusaha harus berisi program, berisi rencana bagaimana Ramadan tahun ini lebih baik. Yang mana tahun dulu misalnya sholat tarawihnya 20 rakaat, awalah kira-kira Ramadan kali ini menambah 40 rakaat. Awal ada kira-kira apa sudah full 20? Dan kalau lagi ditambah-tambah. Yang biasanya sholat witir kita 3 rakaat, awal menambah lah 5 kan, 7 kan. Lebih bagus lagi 11. Karena paling banyak witir itu adalah 11 rakaat. Yang tahun dulu kita membaca Al-Quran 1 juz, 2 juz sehari. Kaulah kira-kira ditambah tahun ini bisa sampai 3 juz atau 5 juz. Artinya apa? Kita berpikir harus bagaimana Ramadan kali ini lebih baik, lebih semangat daripada sebelum-sebelumnya. Makanya kalau kita lihat orang yang pernah ke Kota Tarim, merasakan benar-benar yang namanya puasa itu di sana. Karena siang harinya dan malam harinya hidup dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkanlah amalnya malam di sana orang ada kuningan ditarik tuh. Ada suara belum puasa di sana. Ada suara belum kan? Alhamdulillah kita pulang pada saat di sana. Malamnya yang namanya di Kota Tarim, baik yang lelakian kah, binian kah, kakan-kakan kah, yang anu sama. Kalau sudah malam tidak ada yang guring di bulan Ramadan. Karena mereka asik memakmurkan malam-malam Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya adalah dengan
terakhir jam 2 di Masjid Ribat namanya. Jadi Masjid Ribat itu dinamakan Masjid Ribat karena dulu para sahabat Nabi Muhammad SAW mengikatkan tali kuda-kuda mereka di tempat itu. Jadi ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengutus sahabat-sahabat Nabi Muhammad untuk memerangi kaum murtad, orang-orang yang murtad ketika itu setelah meninggalnya Rasulullah SAW dikirim sampai ke Yaman, dikirim sampai ke kota Taif. Maka datanglah sahabat-sahabat tersebut di kota Taif dan mengikatkan kuda mereka di tempat itu. Maka diabadikan tempat itu, dibangunlah sebuah masjid yang namanya Masjid Ribat. Sampai sekarang masih ada. Sudah berapa tahun tuh bayangkan? 1400 tahun yang lalu. Itulah dulu kan. Namun zaman Sayyidina Abu Bakar sampai sekarang masih ada itu masjidnya, tapi ada perombakan sedikit aja Pak. Ada sedikit perbaikan. Jadi itu masjidnya. Itu sholat tarawihnya jam 2 malam sampai selesai jam 3 biasanya. Itu boleh sahuran. Ini malamnya mereka memakmurkan sholat tarawih. Ada yang 3 kali sholat tarawihnya, ada yang 4 kali sholat tarawihnya, bahkan ada yang 5 kali sholat tarawihnya. Ayo, kita 20 keseluruhan, alhamdulillah. Ada yang hendak mengurangi ya Allah. Ini semangatnya luar biasa mereka dalam beribadah kepada Allah di siang hari walaupun dalam keadaan puasa di kota Taif ya. Artinya kita memberikan pelajaran bagi kita bagaimanakah kita ini juga bisa semangat dalam beribadah kepada Allah, dalam kita menggunakan sisa umur, waktu, kesempatan yang Allah berikan kepada kita di siang harinya. Karena tadi mereka malam ada guling, begadang, imbah isyraq, sholat duha, istirahat, gulingan orang sana, sunyi. Tapi bangun jam 10 sudah bangun, berarti guling berapa jam kira-kira dulu? 3 jam lah. Anggap 4 jam sudah dibanyakan. 4 jam. Bangun jam 10 kemana? Langsung ke masjid. I'tikaf di masjid dari jam 11 kagak sudah sampai setengah jam sebelum buka puasa hanya keluar dari masjid. Berapa jam di masjid? Bayangkan dari sebelum zuhur, sholat zuhur berjamaah baca Quran sampai asar. Setelah asar sholat berjamaah, hadir rohah membaca kitab-kitab para salafus sholihin seperti kitabnya Imam Ghazali, Imam Habib Abdullah Al-Haddad dan yang lain-lain. Dibaca setelah asar namanya rohah di sana sampai setengah jam sebelum buka hanya keluar dari masjid setiap hari itu. Ayo, jadi terasa benar puasanya, tarawihnya di sana luar biasa. Apa yang membuat semangat orang beribadah tiada lain adalah karena kasrul amal. Artinya adalah memperpendek daripada angan-angan. Kasrul amal artinya apa? Ingat selalu dengan kematian. Kita kan biasanya bahasanya tuh insyaallah panjang umur. Karena pulang tahun berpuji, bertamu pulang dengan Ramadan. Kita kadang tapi banyak memikirkan yang namanya kematian. Lalu kita beribadah itu seakan-akan seadanya. Yang penting menggawi, yang penting melaksanakan perintah Allah sudah. Belum sampai kita yang namanya beribadah itu merasa nikmat lezat kepada Allah Subhanahu wa taala yang dirasakan oleh para wali Allah Subhanahu wa taala.
makanya para ulama-ulama kita mereka mengumpulkan hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW yang mana kata para ulama, apabila seseorang itu pendek angan-angannya, maka akan mendapatkan 4 kemuliaan, 4 faedah, 4 keutamaan. Yang pertama adalah quwwatut tha'ah. Quwwatut tha'ah, semangat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ini yang pertama. Jadi namanya kita merasa parah, nah yang namanya kematian, memikirkan terus yang namanya kematian, maka kita akan selalu semangat dalam beribadah kepada Allah. Coba bayangkan, ya Allah, nih pesannya kita nih, ya Allah, mungkin aku hendak mati itu apa nih? Kira-kira kita semangat dalam ibadah, pasti kita mengisi dengan apa? Berzikir, mengisi dengan apa? Baca Quran, mengisi dengan ketaatan-ketaatan yang lain. Kenapa? Karena memikirkan jangan mati. Nah, jadi semangat kita di ibadah itu bahasa itu lah. Nah, supaya kita ini semangat harus beribadah. Karena ada bosan-bosan yang ada bahasanya itu malas-malasnya. Akhirnya kita ingat dengan kematian. Karena namanya kematian ini kita ada tahu, kalau kita ada tahu yang mana yang namanya bahabar, yang mana itu lah. Namanya ada bahabar ini kan akibatnya. Mudah-mudahan kita sebelum wafat, sebelum meninggal, di antara orang-orang yang sudah dihabari oleh Allah, di antara hamba-hamba Allah yang diperlihatkan tempatnya di dalam surga. Mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan kita ada tahu Pak, di mana kita ini orang yang dekat dengan Allah, ada tahu. Kita sangka baik aja orang berdoa, tapi kita berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah. Mudah-mudahan di antara hamba-hamba Allah yang dihabari dahulu sebelum meninggal. Yang mana itu tahu siap-siap. Ini yang mana ya Allah, yang di kantor ambil masuk kantor, yang ke pasar ambil ke pasar, di dalam masjid aja lagi, dalam rumah aja lagi berzikir. Yang mana gitu, dan Allah muliakan kita itu, amin ya rabbal alamin. Ini semangat dari ibadah. Makanya kalau kita membaca manaqibnya orang-orang saleh Allah, tadi kan itu bahasanya yang kita lihat di kotak tahrir itu kan keseluruhan. Bagaimana dengan ulama-ulamanya? Kalau kita baca manaqibnya luar biasa. Kayak contohnya misalnya Habib Ali Al-Habsyi, itu sholat duhanya hanya 10 juz, 1 rakaatnya 10 juz. Sholat duhanya kita kan kuliah ya, yang kedua qul Allah, ya Allah kita zikir setiap hari sholat duhanya 2 rakaat, rakaat pertama 10 juz, rakaat kedua 20 juz. Ya, sholat duhanya ya, belum lagi sholat yang lain, belum bisa membaca sorangan pulang, dan itu kata rusak. Kalau pas sekali ini ambil sekali ini, oh ya amin. Ini kenapa tadi semangatnya mereka dalam ibadah. Ada yang lebih top lagi banyak, ya 1 kali khatam banyak, ada yang 2 kali khatam banyak. Ini mereka ya Allah, apalagi sekarang yang namanya bulan Ramadan, Syahrul Quran. Ayo kita sama-sama berlomba-lomba memperbanyak daripada membaca Al-Quran. Ini artinya tadi. Namun kita sudah ingat yang namanya kematian, para awal kematian, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dan Nabi itu dalam hadisnya, setiap
aku dan Nabi mengambil makanan, menyuap kamuntung, aku sudah memikirkan sampaikah suapan ini kamuntung atau tidak. Saking Nabi itu ingat harus dengan yang namanya kematian. Menyuap apa? Menyuap makanan aja. Sampai kamuntung di antara menyuap makanan dan sampai kamuntung ini Nabi kada tahu apakah akan sampai makanan ini kamuntung apakah tidak. Sakingnya Nabi itu ingatnya dengan kematian tadi. Yang kedua faedahnya adalah qalilul ham. Orang yang selalu mengingat dengan kematian maka inya sedikit dukanya. Kada banyak stres, kada banyak susah, kada banyak repot, kada banyak kesedihan di dunia. Kada. Artinya kalau ada suatu masalah kada tapi beriman dipikirkan. Namanya kita manusia, namanya kita hidup, akan selalu ada yang namanya masalah. Akan selalu ada yang namanya muskilah, akan selalu ada yang namanya perkara-perkara, kesusahan, sakit, musibah, bencana, dan yang lain-lainnya. Jadi kada ada istilahnya orang hidup di dunia ini kada ada masalah, kada ada barataan kita. Yang anak yang tua, pejabat, orang biasa, guru kan banyak, ustadznya banyak tuh ya. Barataan ada masalah. Artinya kalau kita ingat selalu dengan dekatnya kematian, kada terlalu berhimmat kita itu memikirkan tentang kesusahan yang Allah berikan kepada kita. Kita pasrah kepada Allah, berserah diri kepada Allah, karena agar kita selalu fokus bahwasanya aku pacaran mati dua, ada usah diperpanjang, ada usah dibikin susah, ada usah dibikin repot. Jadi kalau kita ada masalah diperpanjang, dibikin susah, repot apa, akhirnya apa terganggu ibadah kita, ada khusyuk sholat kita, ada khusyuk pikiran kita. Kenapa? Dari merasa kita panjang umur, lalu masalah yang datang kita tak pikirkan terus, akhirnya berpengaruh di dalam kehidupan kita. Artinya orang yang selalu ingat dengan kematian tadi, maka sedikit duka citanya di dunia, artinya santai aja. Yang ketiga, di antara pula faedahnya kita ini mengingat dengan kematian adalah ridho bil qalil minad dunia. Ridho bil qalil minad dunia, rela ridho dengan pemberian Allah walaupun sedikit daripada perkara dunia. Ini perkara dunia. Lain perkara akhirat kita harus semangat. Kita harus selalu semangat. Kita harus berpikir kayak apa kita mendapatkan pahala yang banyak. Karena adalah dunia mazra'atul akhirat yang kita akan nantinya mengambil memetik hasilnya di akhirat. Maka kita jangan ridho dengan sedikit daripada urusan akhirat. Kayak tadi kita contohkan, kalau bisa kita jangan ridho, jangan rela karena kita cuma 2 rakaat sholat sunnah misalnya ba'diyah maghrib. Kalau bisa kita paling sedikit 6 rakaat daripada sholat ba'diyah maghrib. Kalau bisa ada 20 rakaat, karena adalah di antara juga sholat awabin 20 rakaat. Karena sahabat Rasulullah SAW sholat ba'diyah maghrib atau awabin 20 rakaat, bunya lahu al-qasr fil jannah, akan Allah bangunkan istana rumah di dalam surga. Ini contohnya. Tapi kalau orang yang tadi mengingat selalu dengan kematian, maka dia akan ridho, hatinya nyaman, rela dengan pemberian Allah daripada urusan dunia. Dan yang keempat
adalah faedahnya Allah letakkan cahaya di dalam hatinya. Artinya orang yang selalu ingat tadi dengan kematian, maka hatinya selalu terang, hatinya akan kadap, hatinya adalah terang. Karena hati yang terang itulah maka dia akan melihat kepada suatu perkara, akan melihat kepada suatu amalan, mana amalan itu yang lebih baik daripada yang lainnya, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang lebih baik, mana yang afdal, mana yang lebih afdal, dan bisa melihat ke suatu perkara mana yang itu tidak baik dan mana itu yang baik. Artinya diberikan oleh Allah basirah, diberikan oleh Allah cahaya basirah di dalam hatinya. Itulah yang diadakan oleh para ulama yang namanya kasyaf. Itu kasyaf artinya tahu apa yang akan terjadi, tahu apa yang ada di dalam hati. Nah, itu banyak tuh, ya Allah, banyak tuh kita saksikan orang-orang saleh itu kayak itu banyak gitu. Bahkan ada yang kita baca itu diantaranya manaqib Habib Ahmad namanya bin Hasan Al-Attas. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini seorang ulama besar sejaman dengan Habib Ali Al-Habsyi Sahibul Walid. Satu zaman satu lekengan, belajar di Mekah dengan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Dulu ada ulama besar di kota Mekah namanya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Banyak ulama-ulama yang berguru kepada beliau, di antaranya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, juga berdiri daripada NU. Belajar juga kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Belajar juga adalah Habib Ali Al-Habsyi Sahibul Walid. Belajar juga kepada beliau Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Dikatakan bahwasanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini beliau adalah orang buta, tidak melihat. Dari halus sudah tidak tahu melihat dari kecil. Bahkan abahnya membawa kepada salah satu ulama orang soleh yang ada di kota Taif. Jadi Habib Ahmad bin Hasan ini tinggal di kota Uraidah namanya. Kota Uraidah itu kira-kira dari Taif sekitar 3 jaman, sekitar 3 jam dari kota Taif. Jadi begitu orang situ berdiam di sana. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas namanya. Ketika masih halus dibawa oleh Abbasiyyin ke Taif, minta doakan kepada orang-orang soleh yang ada di sana. Di antaranya adalah Al-Habib Ibrahim Bal-Faqih, bahasanya adalah Bal-Faqih. Ya Habib, katanya ini doakan anak ulun Ahmad ini mulai lagi halus sudah buta, tak ada melihat. Lalu didoakan oleh Siddiq. Nah, ini kita lah ada bisi anak tuh kayak itu dibawa kepada orang soleh, dibawa kepada orang alim, minta doakan anak kita mudahan jadi juga orang alim, jadi juga orang soleh. Ini kadang-kadang yang sudah jarang dilakukan oleh orang tua. Ini yang sudah jarang dilakukan oleh kuitan, membawa anak-anaknya kepada orang-orang soleh. Kenapa bisa seperti itu? Karena sedikit sangkaan yang baik kepada orang-orang soleh. Sedikit sangkaan kita kepada orang-orang alim. Artinya untuk saat di zaman ini sedikit orang itu yang mempunyai sangkaan yang baik kepada orang alim. Ampun ada sedikit melakukan kesalahan sudah dicap, bahasnya dicap ada bagus, ini apa yang kata alim, ini
sudah hilang keberkahannya. Maka ada ayat seperti orang baik yang selalu sahabat baik kepada siapapun, apalagi kepada orang yang berilmu. Makanya mereka mendapatkan keberkahan dari mereka, dan anak-anak mereka pun mendapatkan keberkahan daripada orang-orang soleh, orang alim, karena sapaan yang baik kepada mereka. Maka tadi Habib Ahmad juga bahkan ada mulut kesian yang buta baik, ada pembalihan menjadi halus. Jadi namanya anak ikam ini karena pacaran mendapatkan makom yang tinggi di sisi Allah, didoakan oleh Habib Ibrahim tadi. Lalu berikut dari kota lain kembali ke kota Hurairah. Subhanallah, ketika beliau balik itulah dimudahkan beliau ketika itu dalam memahami agama cukup cuma dengan mendengar. Padahal buta, tapi diberikan oleh Allah kelebihan dengan mendengar beliau bisa langkah cepat menyerap ilmu agama sampai beliau itu berangkat ke Mekah belajar masih dalam keadaan buta. Sampai Tuhan pun sidin buta. Jadi dalam pemberian, tetapi Allah berikan beliau tadi cahaya di hatinya, maka beliau itu di dalam manakibnya mengatakan, ketika aku lewat masjid di setiap rumah yang aku lewati, aku bisa tahu mana berapa jumlah orang yang di rumah itu, bahkan kebinian yang datang bulan pun aku tahu di sini. Jadi sini namun aku lewatnya di jalan, tiga-tiganya ada rumah oleh. Aku tahu di sini berapa orang laki ya, beberapa orang binian di situ. Bahkan sini aku tahu mana yang head, berapa ekor yang head dalam satu rumah itu. Satu saking sidin kasarnya, dan dibuka oleh Allah mata batin sidin. Walaupun mata zohir sidin ini adalah buta, tetapi sidin dibuka oleh Allah mata batinnya. Ini adalah yang namanya nur, cahaya yang Allah berikan kepada orang-orang soleh yang mereka istiqomah dalam beribadah kepada Allah, semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ulama-ulama lain juga mengatakan, berpendapat juga katanya bahwasanya yang menyebabkan datangnya cahaya di dalam hati itu ada juga beberapa perkara. Artinya kalau kita ingin hati kita bersih, ingin hati kita bercahaya, maka katanya para ulama paling tidak 4 hal yang kita lakukan. Yang pertama katanya adalah badul jari. Jadi hati kita hendak hati kita berhasil, hendak hati kita terang, hendak hati kita ini adalah cahaya Allah, karena hati kita tempat pandangan Allah. Maka dari para ulama kita yang kita gawi adalah 4 perkara. Yang pertama adalah tadi badul jari, artinya parutnya rancaki lapar. Parut kita rancaki lapar. Ini puasa ini. Tapi ini kan malam jangan balas dendam. Bagaimana? Bukan es cendol, es buah, es apa lagi, es dawet, es apa lagi, es teler. Kan jadi bercahaya hatinya. Mau ada balas dendam, puasanya bagaimana? Kali ini juga itu ada. Makanya dari Abdullah Haddad dalam kitabnya, hendaknya kalau bulan Ramadan ini kita benar-benar merasakan yang namanya lapar, jangan kasih berlebihan daripada berbuka puasa ataupun makan karena di malam hari, agar kita kasih bujur-bujur mendapatkan cahaya faidah daripada puasa kita. Ini pertama adalah dengan kita sering lapar. Seringlah lapar. Padahal kalau kita memikirkanlah puasa ini faedahnya luar biasa. Khususnya adalah dari segi kesehatan kita. Apalagi sudah ada punya kolesterol, yang sudah ada punya tekanan, yang sudah ada punya gula. Oh, ini benar puasa harus benar. Karena kita lihat jadi coba kita bisa melihat, mengontrol
sangat banyak faedahnya, baik dari segi kesehatan kita, apalagi segi akhirat kita. Ini puasa. Jadi dari segi adalah kesehatan tadi sudah jelas, dan segi yang lainnya adalah hati kita menjadi terang, hati kita menjadi bercahaya kalau kita rancang melaparkan daripada perut kita. Makanya Al-Imam Ghazali di dalam kitabnya, khususnya adalah dalam kitab Ihya Ulumuddin, terang-terangan satu bab khusus membahas tentang apa bencana daripada penyakit. Jadi khusus dibahas oleh Imam Ghazali tentang afadul asyabah, apa bencana daripada kenyang dan faidah daripada lapar. Khusus Imam Ghazali mengarang tentang faidah daripada lapar dan bencana yang akan terjadi bagi orang yang selalu mengenyangkan perutnya. Khusus itu dibahas oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang kedua, agar hati kita adalah bercahaya dengan apa? Kira-kira yang kedua adalah dengan duduk dengan orang soleh. Duduk dengan orang soleh. Karena jujurlah, kalau kita duduk dengan orang soleh, itu kan ada pikiran yang macam-macam. Pikiran yang maksiat pun ada. Makanya di zaman Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, di zaman beliau, murid-muridnya mengatakan, katanya ketika kita duduk dengan guru kita Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, kita tidak merasakan yang namanya dunia. Karena ingat lagi yang namanya makan. Karena tetap pikir dunia sama sekali. Saking nyamannya duduk dengan orang-orang soleh. Apalagi berpikiran maksiat, karena sama sekali. Ini faedahnya duduk dengan orang soleh. Tapi budak-budak soleh, lain namanya soleh lagi. Lain namanya soleh. Budak-budak soleh artinya ketika memandang wajahnya kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika memandang wajah orang soleh tersebut, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan membuat semangat kita dalam beribadah kepada Allah. Ya Rasulullah. Itu yang sampai kepada Rasulullah itu. Ketika memandang wajahnya, ingat ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ini pentingnya kita duduk dengan orang soleh, dan ini pun sudah sedikit di zaman kita ini. Sudah jarang kita ini duduk dengan orang soleh. Kebanyakan kita duduk dengan kekawanan biasa, kebanyakan kita duduk dengan keluarga, kebanyakan kita duduk dengan HP kita. Dengan HP kita ada ketinggalan sudah kemana-mana aja kita bawa HP. Jarang kita ini sudah duduk dengan orang-orang soleh, jarang benar. Yang ketiga, katanya para ulama adalah agar hati kita bercahaya, zikru dzunubil madiyah. Kita mengingat dosa-dosa kita yang lalu. Kita mengingat dosa-dosa kita yang lalu. Artinya kalau kita sudah mengingat dosa-dosa kita, lalu timbullah yang namanya kita minta ampun lawan Allah. Kita banyak-banyak mengingat Allah. Kita merenung, memikirkan, muhasabah diri kita, maka kita memperbaiki diri kita, maka akan timbul yang namanya cahaya dalam hati kita. Ini yang ketiga di antara caranya adalah mengingat dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi kita ingat, ya Allah, ulun masih kayak ini, ulun masih kayak ini, ulun masih kayak ini, ya Allah, ulun bahari kayak ini, ulun bahari kayak ini, ulun banyak lalai dulunya ada sholatnya ada berjamaah, atau dulu pernah menggawi ini, pernah menggawi ini,
langkah itulah kita akan bisa memperbaiki diri kita. Kita bisa memperbaiki sifat kita, kita bisa memperbaiki akhlak kita, dan kita bisa memperbaiki hati kita. Ini. Nah, yang terakhir adalah dengan cara kasrul amal, memperpendek daripada amal atau angan-angan kita. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita sekarang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan hidayah taufik kepada kita ke jalan yang diridhoinya. Mudah-mudahan kita dijaga daripada semua fitnah dunia, fitnah akhirat, fitnah dalam kubur kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, orang-orang yang ditulis, orang-orang yang mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan ampunannya Allah, mendapatkan daripada orang yang dimerdekakan daripada api neraka dalam bulan yang penuh mulia ini. Diberikan kita kekuatan zahir dan batin dalam melaksanakan ibadah Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki yang halal, yang berkah, yang luas tanpa dihisab oleh Allah, diberikan keturunan yang saleh salihah yang membanggakan kita, membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan kepadanya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, jisimani dan rohani, sehingga kita selalu menggunakan kesempatan ini untuk selalu beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tutup umur kita setelah panjang umur dalam keadaan husnul khatimah dan bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.